Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Kak Hilman Kudratur Darsi. Kalian bisa manggil saya Kak Hilman. Saya merupakan tutor, tutor atau orang di balik SCH.Indo. Hari ini aku membahas tentang beasiswa Bank Indonesia. Ini merupakan beasiswa untuk S1 di Indonesia. Jadi buat masuk yang S1 dengan karakteristik tertentu, kalian bisa daftar beasiswa ini. Ini ada list university yang boleh, misalnya kayak ITB, UI, ada UI Jember, Universitas Jember gitu kan, nggak semua kampus nih. Dan begitu juga nggak semua jurusan ya, karena ada beberapa jurusan yang boleh, ada D3 dan D4 sama dengan S1. Jadi nggak semua jurusan bisa daftar sayangnya ya. Oke, kita lanjut. Apa namanya? Beasiswa ini ada dua. Ada beasiswa reguler, ya, ada beasiswa unggulan. Kalau yang unggulan tuh kayaknya lebih lebih keren ya daripada beasiswa reguler. Dapat duitnya juga lebih lebih banyak dia ya. Itu 1,5 juta tuh 1 juta per bulan gitu kan. Melampir tapi yang poin utamanya adalah kalau misalnya kalian daftar bisa unggulan itu tentunya kalian isi esainya juga mungkin akan berbeda ya dengan kalau misalnya kalian daftar beasiswa reguler. Kalau di beasiswa reguler itu fokusnya ke pengalaman aktivitas sosial dan bersedia aktif di Genb, tapi ini juga kayak harus showing motivation, rencana karir kayak gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih jadi strong pointnya, perbedaannya di situ ya kayak gitu. Beasiswa ini selain ngasih duit, kalian juga akan dapat banyak pelatihan untuk ngebantu kalian untuk menumbuhkan karakter, jiwa, dan pembinaan kalian. Jadi sebelum kalian daftar beasiswa, kalian harus ngebaca dulu ya tentang kayak gini supaya kalian bisa tahu nih beasiswanya nanti isinya apa. Oke, selanjutnya kita akan lihat motivation letter pertama yang dikirimin sama penulisnya ini jadi si student saya dia ngirim dulu ke saya baru saya review. Ini baru pertama kalinya dia ngirim jadi bukan yang terakhir karena kalau ini kita lihat tulisan pertamanya. Oke, kita lihat ya. Saya Lee Min Ho, merupakan ini udah disamarinnya nama kampus juga. Saya Lee Min Ho, merupakan mahasiswi semester 7 di K-Drama University. Oh, mahasiswi ya? Mahasiswa seharusnya ya? Aduh, sorry, sorry. Saat ini saya mengejar gelar statistika dan sains data. Melalui specialty ini, saya ingin mengekspresikan minat besar saya untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke, kita udah tahu ya, dia mau daftar beasiswa Bank Indonesia dan jurusannya dia adalah statistik dan sains data di salah satu kampus di Indonesia intinya. Kita lihat. Berarti ini ya memang biasanya kalau kita mulai motivation letter itu kita harus bikin yang kayak begini. Kayak apa sih tujuan kalian menulis itu harus ada. Sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya jika mendapatkan beasiswa Bank Indonesia untuk mendapatkan yang merupakan idaman banyak orang. Bagi saya hidup adalah sebuah kesempatan untuk mencari dan mewujudkan semua mimpi serta target yang telah kita susun. Program sarjana 4 tahun di bidang statistika dan membentuk dasar dari ketekunan saya untuk mencapai pengetahuan yang mendalam di bidang statistika. Oke, kalau misalnya kalian lihat kalimat pertama, dia ngebahas kayak semua orang juga bahagia. Semua orang juga bahagia kali kalau mendapat beasiswa ini. Ada kok juli banget ya. Ini saya kasih warna merah aja. Menurut saya, ini select everyone ya. Bagi saya itu adalah sebuah kesempatan untuk mencari dan nah ini aku kasih warna kuning aja. Kita akan lihat is it okay teman-teman ya. Salah satu Oke, ini kita kasih warna kuning. Salah satu mimpi besar saya adalah melanjutkan studi di Australia, mendapatkan beasiswa Indonesia tentu akan menjadi jalan untuk mewujudkan target dan cita saya dalam ilmu saya di bidang statistika dan sains. Gimana ya? Sebenarnya kontennya oke-oke aja, tapi yang ini tuh oke dia mau lanjutin studinya ke Australia dalam bidang ini, gitu ya. Tapi kepanjangan sih kalimatnya nih eh, bisa kayaknya lebih pendek lagi. Selain itu, saya memiliki rasa keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada kegiatan sosial. Hal tersebut, nah kalau ini aku suka nih sih, ini aku hijau ya. Oke, hal yang membuat saya memilih mendaftar usaha reguler Bank Indonesia adalah karena saya merasa sesuai yang sesuai dengan penerima beasiswa Bank Indonesia. Sebenarnya kalian nggak perlu tulis ini ya, karena semua orang juga mau tulis itu. Maksudnya tuh kayak
Emang sih kalian tuh betul-betul specializer ini untuk menunjukkan kalian tuh cocok gitu, tapi sebenarnya nggak perlu ditulis juga sih kayaknya. Tapi ya gue kasih warna merah aja ya, untuk yang ini gue kasih warna merah aja. Gue kasih warna merah aja. Jadi dengan pengalaman lintas sosial yang pernah saya ikuti, saya mengerti pentingnya untuk membantu dan bekerja bersama lingkungan sekitar. Saya merasa mampu berpikir dan bertindak secara kritis dalam menyelesaikan ini aku bisa ya dengan dia, soalnya dia agak beda ya, cocoknya dengan di sini. Saya yakin saya dapat menjalankan tanggung jawab penuh dan berkomitmen dan mendaftar saya yakin saya dapat menjalankan tanggung jawab penuh dan berkomitmen dalam mendaftar di seluruh Indonesia. Pas daftar aja, kalau udah keterima gimana? Aduh, kocak kocak. Selain aktif dalam kegiatan sosial di luar kampus, saya juga aktif dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan di Drama University. Sebenarnya kalau yang kayak gini, itu gue bisa lihat di CV-nya juga sih. Makanya ya udah kita lihat kenapa sepenting apa sih dia harus nulis ini gitu kan. Dengan pengalaman ini aku sebenarnya suka dengan isinya, cuma kontennya tuh harus disambungin sama kalimat itu sebelumnya gitu, biar idenya tuh nggak bisa-bisa. Saya sangat berharap bisa menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia karena hal ini sangat membantu dalam wujud akan sangat membantu Indonesia. Ya jadi ulang-ulang terus deh. Wah, Kak, jangan suka ulang-ulang. Ini tuh kecil ya tempatnya cuma satu halaman, please. Jangan mengulang-ulang kalimat ya enggak. Melalui ilmu yang saya dapatkan itulah yang akan membantu saya untuk melestarikannya dalam lingkungan masyarakat dan dilestarikan bersama ke depannya nanti. Selain itu, saya juga bercita-cita mampu turut andil yang besar untuk kesuksesan bangsa dan negeri ini ke depannya. Big dream. Sebenarnya ya you can do it, tapi kalau sepenting apa, nah itu nggak kita lihat. Melalui ilmu yang saya dapatkan itulah yang akan membantu saya untuk mengaplikasikannya dalam lingkungan masyarakat dan disediakan bersama ke depannya nanti. Caranya gimana? Ya sebenarnya bagus, tapi caranya gimana? Oke, ini sudah warna-warnain berdasarkan apakah ini kayak udah lampu stop aja, jadi kayak kalian kayaknya nggak penting sama penting atau enggak. Oke, yang pertama dari tulisan ini terlalu banyak apa ya, terlalu banyak yang kayak nggak penting gitu loh. Maksudnya tuh kayak you can talk about this tapi nggak semuanya juga gitu. Karena belum saya ngelihat sesuatu yang spesial dari tulisan ini. Karena saya ngelihatnya tuh kayak ya udah semua orang juga bisa nulis, ibaratnya tuh ada 1.000 yang daftar semuanya juga akan tulis kayak gini, terus kamu tuh bedanya dengan yang lain apa gitu kan. Ibaratnya kalau gue lihat ya udah tulisannya sama aja deh yang lain. Ibaratnya kalau gue udah baca 1.000, udah baca 10 tulisan, udah gue nggak perlu baca kayak aku sama aja gitu. Nah ini selain bisa kayak begitu kan, karena terkadang juga siapa tahu interviewernya tuh repot juga. Jadi kalian juga harus mikir bahwa setiap konten yang gue masukin harus kayak sesuai banget. Harus setiap konten itu harus ada tuh yang satu yang berbeda, ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan kayak Besok Bank Indonesia ini itu mengharapkan kalian aktif di Genbi. Itu mana? Kalian mau ngapain di Genbi nantinya gitu. Nah, sekarang itu udah keren banget ya, udah kayak udah banyak semua kegiatan mereka pasti di Instagram. Saya sudah sempat ngecek Instagram mereka ya. Saya lihat di Instagramnya itu setiap daerah tuh pasti udah punya pengusaha dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian melihat bahwa Bank Indonesia ini di mana mereka tuh kayak mau mengembangkan perekonomian Indonesia dan sebagainya, ya yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari dulu tuh. Kelihatan banget nih kayak belum tahu gitu orang-orang di Genbi itu udah ngapain aja, bikin kegiatan sosial apa aja. Kalau misalnya saya akan daftar besok ini, saya akan mencari walaupun saya harus menggunakan waktu 24 jam 2 hari atau cuma buat stalking semua posting-postingan Instagram dari beberapa Genbi yang ada tuh gue akan lakuin ya kan. Saya akan ngecek Instagram satu-satu terus posting-postingannya gitu supaya saya tahu sebenarnya mereka udah ngapa-ngapain aja gitu kan, supaya saya sekiranya tuh bisa memberikan oh ini loh program yang sekiranya bagus dan sesuai dengan jurusan saya yaitu bidang statistika misalnya kayak gitu. Kalau berbicara terkait statistika, kayak itu kan bisa banget tuh misalnya kayak, oh BGB ini kan kayak Bank Indonesia, sosial. Kenapa kalau misalnya walaupun kita sosial, kenapa juga yang bernilai usaha?
yang ini, kenapa nggak kamu tuh bikin aja, tulisin di sini bahwa kalian tuh misalnya kayak mau dengan ini mau ngebantu UMKM di Indonesia mempelajari data-data, mempelajari statistik Instagram atau kayak gitu, supaya tuh bisa meningkatin ini. Nah, kamu cari apakah pernah ada dia bikin sebelumnya tuh enggak. Kalau misalnya udah deh, nggak perlu diem aja, setidaknya seakan-akan you're the first person who want to create something. Atau setidaknya tuh dari program kerja aja tuh kalian coba pikirin sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain, jadi nggak ada yang sama gitu kan. Supaya wah ini tuh Adam tuh udah rajin banget nih ngebaca gitu kan, kelihatan itu. You have to write something like that gitu kan. Itu penting banget. Itu ya penting banget. Kembali lihat esainya. Kita kembali lagi lihat esainya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, itu kan apa namanya, secara keseluruhan sebenarnya kontennya secara konten tuh ada dua, ada beberapa ya. Apa namanya, yang pertama itu dia kayak telling your story. Kalau misalnya kalian boleh saja sih kayak kalian boleh saja sih kalian menuliskan kayak kamu tuh pengen dengan dapat beasiswa Bank Indonesia ini kamu itu akan bisa menggunakannya untuk kedepannya. Tapi lewat apa? Itu harus ada caranya juga dong. Ibaratnya tuh kayak kamu kalau gitu berarti kamu harus cari tahu dong pelatihan-pelatihan apa saja yang mungkin kalian dapetin, itu kalian mention aja gitu supaya kelihatan bahwa ada way gitu kan, kalian mau ngambil S2 di Australia terus kayak gitu. Nah, itu kan nanti jangan sampai kan cuma nyebut-nyebut doang tapi tuh nggak ada isinya, nggak ada sesuatu untuk support itu. Nah, selain itu setiap paragraf tuh seharusnya kontennya berbeda dong, kayak kayak ada suatu poin gitu kan, ada ide gitu kan. Kalau saya lihat tulisan ini di beberapa paragraf yang penting banget menurut saya tuh, itu tuh saya tuh antara paragraf yang ini, paragraf itu tidak kelihatan, kayak kelihatan banget tuh isinya apa. Padahal kalau misalnya kita ngomongin ini dan cuma dikasih space satu lembar aja, kan harus mikirin satu kata pun harus kan pertimbangkan. Oh, kata ini udah efektif atau enggak? Jangan apalagi kalimat ya. Jadi jangan sampai ada yang terulang atau sebagainya. Ini banyak banget tuh yang terulang gitu kan. Padahal seharusnya satu kata tuh harus penting gitu kan. Satu kata tuh harus kayak menunjukkan hasil riset kalian, hasil pemikiran kalian ya kan. Jangan sampai di motivation letter itu kalian kayak sama dengan orang lain kayak menulisin yang orang tulis tuh. Oh, aku tuh nggak suka yang kayak nggak suka ngebaca tulisan yang sama-sama kayak orang. You have to be different gitu kan. Nah, lihat. Jadi misalnya kayak di sini, ini kan kayak selain itu saya memiliki rasa yang kuat untuk bermusik pada kegiatan sosial. Hal ini hal tersebut merupakan salah satu alasan saya. Sering banget nyebut satu alasan saya. Kenapa nggak harus kayak selain itu saya memiliki rasa keinginan yang kuat untuk berkontribusi pada kegiatan sosial kegiatan sosial kegiatan sosial seperti yang pernah saya lakukan dengan ngebantu guru sekolah dasar dalam pembuatan website sederhana pada bulan Juli lalu. Kan satu kalimat aja udah cukup untuk menyatakan sepanjang ini gitu kan. Nah, terus dari situ kamu jelasin lagi apa namanya, lo ngapain aja, siapa yang dapat manfaatnya, biar lebih detail dong, biar orang tuh bisa tahu kamu tuh oh ternyata kamu telah melakukan kegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Emang sih ini tuh mungkin sebenarnya cukup kurang unrelated sih apa yang kamu ceritakan di sini dengan yang ini. Karena di dalam motivation letter itu harus satu garis merah ya. Maksudnya story-story itu harus ada hubungannya, harus nyambung. Jangan jangan nggak nyambung nggak. Tapi kalau memang nggak ada ya udah, kalian harus bikin juga gimana cara nyambunginnya ya, nyambunginnya. Ya ini bisa cara nyambunginnya dan jurusanmu dan sebagainya itu juga kamu harus pikirin. Tapi kalau misalnya, nah itulah kenapa saya selalu bilang adik-adik please selalu perbanyak pengalaman experience kalian ketika kalian mau nulis kayak motivation letter kayak gini, kalian nggak kalian udah punya idenya gitu, udah tahu mau tulis apa ya kan. Jangan sampai kalian tuh nggak ada ide, nggak pernah ngapa-ngapain ya mau tulis apa ya kan. Kita lihat lagi. Eh, dengan pengalaman kita yang pernah saya ikutin, saya mengerti pentingnya untuk membantu dan peduli bersama dengan sekitar. Nah, ini saya suka. Jadi kamu lanjutin aja, tapi ini digabungin di sini. Kayak merah-merah dihilangin aja gitu kan. Selain aktif dalam kegiatan sosial ini ternyata nggak terlalu penting juga sih. Kayak ya udah gue bisa lihat dari CV sih, jadi ngapain tulis lagi kalau tidak ada elaborasi tentang ini ya kan kayak gitu. Melalui ilmu yang saya dapatkan itulah akan membantu saya untuk menghasilkannya dalam lingkungan masyarakat dan diselesaikan bersama ke depannya nanti. Selain itu saya juga bercita-cita mampu turut andil yang besar untuk menghasilkan bangsa dan negeri ke depannya. Udah usah tulis ini. Soalnya itu kayak ya udah
ini kan pendek banget ya, mending kalau misalnya ke interview, punya banyak waktu ngomong, you can tell about it. Tapi kalau misalnya kayak pendek kayak gini, udah dah, nggak usah, jangan tulis di sini, itu terlalu jauh. Khusus itu terlalu jauh, ini juga gue merahin aja jadinya, yang semua di kuning gue merahin lagi. Melalui ilmu yang saya dapatkan itulah, oke ini itu sebenarnya udah ada di depan loh tadi sebenarnya tuh udah beberapa di depan itu udah menunjukkan itu. Jadi kayak menulis ulang lagi di depan itu dalam bahasanya ini udah merahin aja ya. Merahin aja udah banyak banget yang merah nih. Nah, bagi saya ada kesempatan untuk mencari dan mewujudkan semua mimpi serta target yang telah kita susun. Program Sarjana 4 Tahun Bisnis Statistika membentuk dasar dari keterampilan saya untuk mencapai pengetahuan mendalam di bidang statistika. Kenapa aku melihatnya tidak terlalu penting juga ya. Oke, tapi saya suka sih dengan dia bilang kayak gue bisa menuju mimpiku ke mulai Australia ya. Mungkin kalian bisa tulis kayak, oh dengan gue dapat beasiswa dari ini, mungkin gue bisa gunakan untuk kursus bahasa Inggris atau belajar apa gitu. Nah dari juga sering dapat uang, terus ada pelatihannya. Mungkin kalian kalian harus rinci dong ngejelasinnya biar orang tuh tahu. Kalian jangan mikirin kayak kalian mau tulis segalanya di sini, enggak. Pikir aja sedikit aja. Ya, oke, itu aja buat ini. Nah, pengetahuan nih buat info nih buat kalian yang mau dimasukin konten kalian ke YouTube saya. Kalian tuh bisa nih ngirim juga. Jadi buat semuanya, bukan buat semuanya tuh, kalian boleh ngirimin motivation letter kalian, kalian sertakan juga CV kalian, motivation letter kalian, sama kalian mau daftar apa. Biar saya tuh nggak perlu nyari-nyari ya infonya, jadi tinggal kalian kirim semuanya, oke dan saya akan bahas. Tapi setelah itu, ya tidaklah. Oke guys, gitu aja, sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.